Jadi KBK itu singkatannya kelompok bidang keahlian. Seperti kita pahami, sebuah universitas itu punya tugas tridharma: pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, kita bisa melakukan ketiga hal itu kalau memiliki otoritas keilmuan. Jadi tidak mungkin kita bisa ngajar kalau kita tidak punya otoritas keilmuan. Tidak mungkin bisa neliti kalau tidak punya itu juga. Ngabdi apalagi. Nah, KBK itu adalah kelompok orang yang memiliki otoritas keilmuan tertentu. Nah, di DTT, ilmu-ilmu yang dipayungi itu oleh para pendiri, founding fathers kita dulu, itu dibagi menjadi 3. Jadi mereka menyebutnya aras. Gitu. Benar, aras itu artinya bertingkat, berjenjang. Gitu. Tapi memang iya berjenjang. Jadi listrik itu jenjang dasarnya itu ketenagaan. Jadi listrik pertama kali ditemukan itu diambil properti tenaganya. Kemudian di aras yang lebih tinggi itu namanya isyarat. Nah, saya itu bersama dengan teman-teman ada di otoritas keilmuan keisyaratan. Jadi properti listrik kedua yang diambil itu isyaratnya, untuk membawa isyarat. Atau juga menghasilkan isyarat. Gitu. Dan kita bisa mengolah isyarat. Nah, isyarat yang diolah itu menghasilkan aras yang paling tinggi, membawa informasi. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat KBK. Jadi KBK itu kelompok orang dengan otoritas keilmuan tertentu. Ya, jadi isyarat itu membawahi, bukan membawahi salah. Kita koordinatif, ya. Jadi bekerja bersama. Itu ada elektronika, ada kendali, ada telekomunikasi, ada penginderaan, ada instrumentasi. Saya sampai lupa nih. Tapi kira-kira sekitar itu. Jadi intinya isyarat itu yang bukan energi dan yang bukan informasi. Begitu. Nah, jadi bidang penelitiannya cukup luas. Ada yang bidang ilmu yang memang asli di blok isyarat. Kendali untuk kendali. Begitu. Tapi ada juga yang berurusan atau berkait dengan bidang yang lain, misalnya isyarat dan ketenagaan, ada power elektronik. Kemudian komunikasi dan informasi, IoT. Jadi di isyarat ini ilmu penelitian yang dibicarakan itu sangat luas. Ya, sangat luas ini bisa dipandang sebagai kelebihan, tapi juga masalah. Ya, kelebihannya kalau kita agak berlebihan misalnya itu jadi palu gada, ya, palu mau gua ada. Gitu. Tapi dalam kerangka sumber daya ini jadi masalah karena sumber daya kita terbatas. Jadi banyak dari peneliti itu yang sudah occupied atau masih studi lanjut. Jadi kalau ditanyakan seberapa luas rentangnya itu antara energi sampai isyarat. Nah, yang ada di tengahnya itu luas sekali. Jadi kendaraan masa depan itu pasti listrik. Pasti listrik itu maksudnya begini. Penggerak yang menggerakkan roda itu pasti motor listrik. Yang kita belum sepakat itu listriknya dari mana. Bisa jadi dari baterai atau BEV, baterai electric vehicle. Tapi juga bisa FCHV, fuel cell electric vehicle.
tapi juga bisa mesin konvensional, hybrid, begitu. Jadi masa depan pasti listrik, pasti. Teman-teman kalau ingin punya pijaan di masa depan itu bisa pergi ke arah informasi, karena I 4.0 dan S 5.0 itu berdasarkan pada 3 kaki, teknologi digital, komunikasi digital, dan yang ketiga itu inovasi. Nah, jadi modalnya pasti 3 itu tadi. Tapi juga kemampuan untuk mengendalikan motor listrik itu menjadi sesuatu yang penting untuk masa depan. Karena semua kendaraan pasti listrik. Itu jadi ceritanya. Apakah kita nanti baterai di masa depan itu penting? Ya penting-penting, nggak penting gitu kan ya. Baterai mungkin tidak banyak digunakan pada mobil di masa depan. Karena pasti gabungan antara baterai dan yang lain. Penting, ya penting, tapi tidak cuma di mobil listrik, tapi di energi terbarukan misalnya. Nah, dimensinya luas di situ, jadi kita melihat salah satu masa depan itu kendaraan listrik. Masuk ke perguruan tinggi itu persaingannya ketat. Saya sepakat bahwa sampai lulus SMA Anda harus menghabiskan waktu menjadi yang nilainya paling tinggi. Tapi tolong budaya itu dilupakan begitu Anda masuk ke perguruan tinggi. Sebab I 4.0 maupun S 5.0 itu memerlukan orang-orang yang inovatif. Orang-orang inovatif itu adalah orang yang ciri utamanya merdeka. Dan Anda tidak merdeka ketika Anda itu terpaku hanya untuk mendapatkan nilai yang tertinggi misalnya. Itu tidak merdeka. Itu artinya ketika Anda masih membawa itu di universitas, bahkan sampai lulus universitas, saya jamin Anda tidak punya ruang di era I 4.0 maupun S 5.0. Anda harus merdeka. Itu modal utamanya. Makanya Mas Menteri membuat Merdeka Belajar. Maksudnya itu di situ. Jadi merdekalah. Setelah itu Anda akan menjadi orang yang inovatif. Tapi jangan disederhanakan. Merdeka itu artinya Anda bebas, tapi sembodo gitu. Sembodo itu ditanya ilmu dasar, matematika, fisika, Anda mampu. Bukan mampu ngitung, tapi mampu memahami. Ditanyai bidang ilmunya, ya paham. Nah, itu landasan Anda merdeka. Tapi Anda tidak merdeka ketika dasarnya tidak ada. Yaitu pesan saya untuk anak-anak, adik-adik saya. Karena saya sudah selesai, Anda baru mulai.